Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Amin dari Prodi PAI Reguler 3 semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas Pancasila dari dosen Hafidzatul Munawarah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Secara harfiah, Pancasila diartikan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari pembelajaran Pancasila. Pendidikan Pancasila di Indonesia bertujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan perilaku warga negara yang sadar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah tujuan utamanya. Yang pertama, membentuk karakter manusia Pancasila, karakter mandiri dan berdaya saing tinggi, mengembangkan kepribadian yang berkarakter mandiri dan berdaya saing tinggi, akhlak mulia dan budaya, membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berbudaya, berdisiplin, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman mendalam, meningkatkan pemahaman mendalam dan pengamalan tulus terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara teoritis maupun praktis. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian, cinta tanah air dan nasionalisme, meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, serta menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang plural, demokratis, dan berkeadilan. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, demokrasi, dan kewarganegaraan. Mendorong general muda untuk aktif dalam kehidupan sosial dan politik dengan memahami nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Yang kelima, membentuk sikap mental yang kolaboratif dan peduli, gotong royong, dan toleransi. Membudayakan semangat gotong royong, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagamaan. Yang keenam, membentuk pemimpin yang berkualitas, potensi kepemimpinan, mengembangkan generasi muda sebagai pemimpin yang berkualitas dengan keterampilan kepemimpinan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki kecakapan hidup, kemandirian, dan permohonan mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan. Sejarah Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bermula dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang 5 asas yang diusulkannya sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Kelima asas tersebut kemudian dikenal sebagai Pancasila, yang terdiri dari prinsip-prinsip fundamental yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Usulan ini muncul sebagai hasil dari proses panjang perenungan dan kajian mendalam terhadap berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk kearifan lokal, tradisi, serta nilai-nilai universal. Gagasan ini mendapat perhatian serius dalam sidang BPUPKI yang bertujuan menyusun rancangan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Setelah melalui berbagai perdebatan dan penyempurnaan, rumusan Pancasila akhirnya ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Proses penyempurnaan melibatkan berbagai tokoh penting, termasuk anggota Panitia 9 yang bertugas merumuskan Piagam Jakarta. Meski terdapat perdebatan terkait beberapa poin dalam rumusan awal, seperti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, akhirnya disepakati rumusan yang mencerminkan semangat persatuan di tengah keberagaman.
bangsa Indonesia. Penetapan Pancasila ini menunjukkan kesepakatan nasional yang kuat untuk membangun negara yang berdasarkan nilai-nilai luhur, keadilan, dan kebersamaan yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. 5 Sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila memiliki makna dan arti penting yang mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah isi Pancasila beserta arti dari masing-masing sila. Isi Pancasila yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti 5 Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual. Sila ini juga mencerminkan sikap toleransi antarumat beragama di mana setiap individu bebas menjalankan keyakinannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Setiap individu harus diperlakukan secara adil, beradab, dan penuh kasih sayang tanpa diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Sila ini menekankan pentingnya kebinekaan demi mencapai tujuan bersama. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi melalui musyawarah untuk mufakat. Ini mencerminkan aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan sosial yang adil. Pemerintah bertanggung jawab mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memastikan akses yang setara terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan publik. Landasan dan kedudukan Pancasila. Landasan hukum. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadikannya norma dasar yang mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan berbangsa. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kedudukan tetap dan tidak dapat diubah. Pancasila memiliki kedudukan yang tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh lembaga negara seperti MPR atau DPR. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila adalah pijakan utama yang tidak tergantikan dalam konstitusi dan kehidupan bernegara di Indonesia. Pedoman dalam kehidupan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan keputusan politik, dan pelaksanaan hukum. Nilai-nilai Pancasila juga harus diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Identitas dan karakter bangsa. Pancasila mencerminkan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Hal ini mencakup sikap saling menghormati, toleransi antarumat beragama, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber inspirasi bagi kehidupan sosial. Pancasila berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila memberikan arahan bagi perilaku individu dan interaksi sosial. Misalnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penguatan kebinekaan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengajak manusia untuk menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah perdebatan, menciptakan harmoni dalam keberagaman, mendorong partisipasi aktif.
Pancasila mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Pancasila kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Beribadah secara rutin, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa mengganggu keyakinan orang lain. Toleransi beragama, menghormati perbedaan agama dan keyakinan serta tidak memaksakan kepercayaan pribadi kepada orang lain. Kegiatan keagamaan, terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan seperti pengajian atau perayaan hari besar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan bantuan, menolong orang yang membutuhkan, misalnya menyumbangkan pakaian atau makanan, menghormati hak orang lain, menghargai hak berbicara dan berpendapat tanpa memandang latar belakang, menjaga sopan santun, bersikap sopan kepada semua orang, baik yang lebih tua maupun sebaya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, menggunakan produk lokal, mendukung ekonomi bangsa dengan mencintai produk dalam negeri. Gotong royong, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, menghargai perbedaan budaya, mempelajari dan menghormati adat istiadat masyarakat lain untuk memperkuat persatuan. Keempat, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah keluarga, mengutamakan musyawarah dalam keluarga saat membuat keputusan penting. Aktif di rapat warga, berkontribusi dalam rapat warga dengan memberikan masukan yang konstruktif. Menghormati keputusan bersama, menerima hasil musyawarah meskipun berbeda pendapat demi kepentingan bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagi dengan sesama, membagikan makanan atau bantuan kepada tetangga dan orang yang membutuhkan, terutama pada acara besar. Mendukung program sosial, berpartisipasi dalam program bantuan sosial pemerintah untuk membantu warga miskin, memperlakukan semua orang dengan adil, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan status sosial. Terima kasih.